Tanggal 2 Agustus 1589, di Château de Saint-Cloud yang senyap dan diterangi cahaya lilin, Raja Henry III dari Prancis terbaring sekarat. Darahnya mengalir dari luka tikaman seorang biarawan fanatik. Tapi ini bukan sekadar kematian seorang raja. Ini adalah akhir dari sosok paling kontroversial yang pernah menduduki tahta Prancis. Seorang pria yang memadukan kekuasaan dengan bedak wangi, yang menjadikan istana sebagai panggung kemewahan, skandal, dan rahasia yang tak terkatakan. Hingga napas terakhirnya, ia tidak memanggil nama Tuhan atau menyebut bangsanya, melainkan memanggil nama-nama Mignon, Nya, para pemuda cantik yang menemaninya sepanjang hidupnya. Siapa sebenarnya Henry III? Dan mengapa seluruh Eropa pernah bergetar hanya karena cara dia berjalan? 19 September 1551, Istana Kerajaan Prancis menyambut kelahiran seorang pangeran. Ia dinamakan Henry, anak ketiga dari Raja Henry II dan Ratu Catherine de Medici. Sejak bayi, Henry tampak berbeda dari saudara-saudaranya. Saat Charles dan Francis bermain pedang-pedangan dan berlomba menunggang kuda, Henry lebih senang duduk tenang di sudut ruangan, bermain dengan boneka, mengagumi tekstur kain, dan memperhatikan kilau permata di jubah ibunya. Para pelayan bergosip. Guru-guru mengirim catatan kekhawatiran kepada Ratu. Dan Catherine, perempuan cerdas yang tangannya mengendalikan politik Eropa, mulai resah dengan kecenderungan lembut anaknya. Usaha pun dilakukan. Henry dipaksa berlatih anggar, berkuda, bahkan menyaksikan eksekusi demi membangkitkan keberanian laki-lakinya. Tapi semuanya sia-sia. Henry membenci bau keringat, jijik dengan lumpur, dan lebih tertarik pada lipatan renda daripada peta peperangan. Ketika saudara-saudaranya belajar strategi militer, Henry sibuk di depan cermin, mencoba bedak dari Florence, menyisir rambutnya dengan presisi, dan memilih kalung yang cocok dengan warna kulitnya. Saat remaja, ketertarikannya terhadap kecantikan berubah menjadi obsesi. Setiap pagi, dia mandi dengan air mawar, mengoleskan bedah halus di wajahnya, dan mengenakan pakaian yang tidak hanya mewah, tapi juga feminin. Dia mulai memadukan elemen pakaian wanita dalam busana laki-lakinya. Kerah renda besar, manset sutra, dan sepatu bertumit mulai menjadi ciri khasnya. Di usia 16 tahun, ia membuat heboh seluruh istana. Pada sebuah pesta dansa kerajaan, di tengah kemegahan lampu kristal dan musik harpa, Henry memasuki ruangan mengenakan busana yang membuat semua tamu terpana. Dia mengenakan bodis berhias mutiara, rok mengembang tersembunyi di balik jaket bangsawan, dan kalung berlian milik ibunya menggantung di lehernya. Beberapa tamu tertawa sinis. Yang lain meninggalkan ruangan. Catherine, yang wajahnya memucat di balik kipas sutra, tahu bahwa ini sudah keterlaluan. Sesuatu harus dilakukan. Pada tahun 1573, ia mengatur agar Henry diangkat menjadi Raja Polandia. Harapannya sederhana. Dengan tanggung jawab besar di negeri asing, jauh dari pengaruh buruk istana Prancis, Henry mungkin akan berubah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Di Krakow, Henry menemukan kebebasan yang selama ini tak ia miliki. Tanpa pengawasan ibunya, ia membentuk istana sesuai selera pribadinya. Ia membawa serta rombongan penjahit, juru wangi, pembuat perhiasan, dan pelayan pribadi yang semuanya bertugas mengurus penampilannya. Di istana Polandia, ia menerima duta besar dengan mengenakan gaun bludru, mahkota kecil bertabur rubi, dan wajah yang dirias rapi selama berjam-jam. Para bangsawan Polandia terdiam, bingung apakah mereka sedang menyambut raja atau ratu. Setiap hari, Henry mandi dengan air mawar, mengenakan parfum eksklusif dari Venesia, dan memilih pakaian seperti seorang seniman memilih warna. Ia mengoleksi ratusan potong baju, banyak diantaranya lebih cocok dipakai oleh permaisuri daripada penguasa perang. Penampilannya menjadi bahan pembicaraan di seluruh Eropa. Surat kabar dan laporan diplomatik menggambarkan Henry sebagai raja yang lebih tertarik pada kerudung renda daripada urusan politik. Lalu, pada tahun 1574, kabar datang, Charles IX wafat. Tahta Prancis menantinya. Henry meninggalkan Polandia diam-diam. Tapi pelariannya tidak biasa. Ia menyamar sebagai bangsawan wanita Italia, lengkap dengan kerudung, gaun, dan riasan. Perjalanan dari Krakow ke Paris menjadi kisah tersendiri.
seorang raja dalam gaun berjalan pulang menuju kerajaannya. Sesampainya di Prancis, upacara penobatannya menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mahkota harus diubah agar muat di atas tatanan rambutnya yang tinggi. Jubah penobatannya dirancang dengan sulaman mutiara dan batu mulia yang menyerupai gaun ratu. Beberapa bangsawan menolak hadir. Yang datang pun sebagian besar karena penasaran. Tapi Henry tidak peduli. Ia kembali, dan kali ini ia akan memerintah sesuai caranya sendiri. Ia mengubah istana menjadi cermin dirinya, tempat di mana mode, etiket, dan kecantikan menjadi sama pentingnya dengan hukum dan diplomasi. Rapat Dewan Kerajaan bisa diawali dengan diskusi tentang parfum baru dari Florence atau potongan rambut terbaru dari Milan. Pria-pria istana dipaksa berdandan, mengenakan sarung tangan wangi, dan berdiri tegak dengan postur sempurna. Yang menolak, didepak diam-diam. Tapi perubahan paling kontroversial adalah kehadiran para Mignon, pemuda-pemuda tampan berpakaian mewah yang selalu mengelilingi Henry. Mereka bukan sekadar pengikut. Mereka adalah perpanjangan dari identitas sang raja. Jean-Louis de Nogaret, Anne de Jussy, dan François d'Espinay menjadi tokoh utama dalam panggung istana. Mereka mengenakan renda, bedak, dan sepatu berhak tinggi. Mereka diberi gelar, tanah, dan istana meski tanpa pengalaman politik apapun. Warga Paris menyebut mereka malaikat sesat. Para pastor mencaci mereka dari mimbar gereja. Tapi Henry memuja mereka. Ia menggelar pesta besar untuk Joyeuse, pernikahan yang begitu mewah hingga mengalahkan upacara kerajaan lainnya. Ia mengatur sendiri setiap detail, dari bunga di altar hingga warna pakaian tamu undangan. Baginya, pernikahan Joyeuse adalah pertunjukan cinta dan keindahan, dan ia adalah sutradaranya. Dengan Mignon di sisinya, Henry membangun istana seperti teater. Setiap hari adalah pertunjukan. Setiap gerak, setiap tatapan, setiap aroma adalah bagian dari narasi yang ia ciptakan. Namun di luar dinding istana, Prancis mulai retak. Namun di balik tirai sutra dan aroma cendana yang memenuhi istana, Prancis berada di ambang kehancuran. Perang agama yang telah lama membelah negeri antara Katolik dan Huguenot kini membarat tanpa kendali. Kota-kota menjadi ladang pembantaian, desa-desa terbakar, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Henry III tetap menjadi dirinya, seorang raja yang lebih dikenal karena kerah renda dan wewangian bunga daripada kepemimpinan dan ketegasan. Ketika rakyat Prancis mengharapkan seorang penguasa kuat yang dapat menyatukan bangsa, yang mereka miliki adalah raja yang menghadiri misa dengan jubah bordir emas menyerupai gaun, dan yang mendiskusikan warna ket kuku dengan para penasihatnya sebelum menyentuh dokumen negara. Musuh-musuh politiknya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Liga Katolik, dipimpin oleh Henry dari Guise, menggunakan citra raja sebagai simbol kemerosotan moral dan kelemahan kekuasaan. Pamflet-pamflet menyebar luas di jalanan Paris, menggambarkan Henry sebagai boneka berhias bedak, seorang ratu palsu yang telah menghancurkan martabat Prancis. Namun Henry, seperti biasa, tidak mengubah dirinya. Justru di tengah krisis, ia semakin tenggelam dalam ritual kecantikan dan estetika. Ia mendirikan Ordo Roh Kudus, sebuah ordo religius pribadi yang penuh dengan upacara rumit dan simbol-simbol megah yang lebih menyerupai teater daripada ibadah. Dalam prosesi keagamaan, ia tampil bagaikan tokoh opera, dengan jubah penuh permata, lilin wangi di tangan, dan wajah terpoles rapi. Para uskup mulai menolak memimpin misa bersamanya. Rakyat mencemooh di jalan-jalan. Istana yang dulunya gemerlap kini mulai kosong. Mignon-mignon yang dulu menjadi pusat dunianya mulai menghilang. Beberapa tewas dalam duel, yang lain menghilang karena takut dijadikan sasaran politik. Henry, yang selalu dikelilingi oleh wajah-wajah cantik dan penuh pujian, kini mendapati dirinya dikelilingi oleh bayangan dan bisikan pengkhianatan. Ia masih duduk berjam-jam di depan cermin, menyisir rambutnya dengan teliti, menyusun catatan tentang kombinasi pakaian agar tak pernah mengenakan kostum yang sama dua kali di depan umum. Tapi yang memandangi dari balik cermin bukan lagi raja yang dicintai oleh istananya, melainkan sosok kesepian yang mulai kehilangan segala yang ia kuasai. Puncak kehinaan datang pada tahun 1588, hari penghadangan di Paris.
Rakyat ibu kota bangkit memberontak. Mereka membangun barikade, meneriakkan nama Liga Katolik, dan mengepung istana. Henry terpaksa melarikan diri dari kota yang pernah ia kuasai dengan aroma mawar dan alunan musik. Tapi bahkan saat ia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, ia memastikan bahwa peti-peti berisi pakaian, permata, dan parfum kesayangannya ikut bersamanya. Ia lebih rela meninggalkan tahta daripada meninggalkan gaya. Pelariannya mempermalukan monarki Prancis. Seorang raja yang diburu keluar dari ibu kotanya oleh rakyatnya sendiri, yang lebih mementingkan jubah daripada pedang. Kekuasaan Henry runtuh satu demi satu. Bangsawan-bangsawan berbalik arah. Tentara mulai meragukan kepemimpinannya. Tapi Henry tidak menyerah. Dalam keputusasaan, ia mengambil keputusan berani, atau mungkin nekat. Ia memanggil Henry dari Guise ke Blois, berpura-pura ingin berdamai. Tapi dalam istana yang penuh jebakan itu, para pengawal pribadi raja membunuh Guise dengan kejam. Tak lama setelahnya, saudaranya, Kardinal Lorraine, juga dibunuh. Darah mengalir di lantai marmer istana. Henry, yang begitu terobsesi pada keindahan dan kemurnian, kini menjadi raja yang tangannya ternoda darah bangsawan. Ia mengira bahwa dengan menghabisi Guise, ia akan merebut kembali kendali. Tapi Prancis melihatnya sebagai pembunuh, bukan penyelamat. Liga Katolik murka. Mereka menyerukan agar Henry dijatuhkan. Rakyat semakin jauh darinya. Tak ada lagi pesta dansa, tak ada mignon, tak ada kecantikan yang bisa menyelamatkannya. Dalam keputusasaan terakhir, Henry mencari aliansi dari satu-satunya sosok yang lebih dibenci oleh Liga daripada dirinya. Henry dari Navarre, seorang Huguenot. Dua musuh, satu Katolik lembut yang ditolak gerejanya sendiri, satu Protestan keras kepala yang ditolak mayoritas bangsanya, berdiri berdampingan untuk menyelamatkan kerajaan yang hancur. Bersama-sama, mereka bergerak menuju Paris, berharap bisa merebut kembali ibu kota. Tapi mereka tidak sempat mencapai gerbang kota. Pada tanggal 1 Agustus 1589, seorang biarawan Dominikan bernama Jacques Clement mendapatkan audiensi dengan raja. Ia membawa sepucuk surat yang katanya berisi informasi penting. Saat Henry membacanya, Clement menusukkan belati ke perut sang raja. Darah menyembur. Para pengawal langsung membunuh Clement, tapi tusukan itu sudah terlalu dalam. Semalam suntuk Henry berjuang melawan kematian. Ia menolak sakramen, tidak mencari pengakuan dosa. Ia hanya meminta cermin. Dalam sisa hidupnya yang sekarat, ia ingin melihat dirinya sekali lagi, mengecek rambutnya, memastikan kulitnya belum kehilangan warna. Ia menyebut nama mignonnya yang telah tiada. Tak satu pun doa keluar dari bibirnya. Ia hanya meminta agar cincin kesayangannya dikenakan kembali di jarinya sebelum ajal menjemput. Pagi hari, 2 Agustus 1589, Henry III mengembuskan napas terakhir. Ia meninggal tanpa waris, tanpa dukungan, tanpa kemuliaan. Bersamanya, berakhir pula dinasti Valois yang telah memerintah Prancis selama lebih dari 2 abad. Namun warisannya lebih rumit dari sekadar runtuhnya dinasti. Ia bukan sekadar raja terakhir Valois. Ia adalah simbol zaman yang bertabrakan, antara tradisi dan identitas, antara kekuasaan dan keindahan, antara norma dan ekspresi. Ia bukan raja yang gagah memimpin pasukan, tetapi ia adalah pelindung seni dan mode yang menjadikan istana sebagai laboratorium kecantikan dan tantangan sosial. Ia ditertawakan, dikutuk, disalahkan, tetapi juga dikagumi, dipelajari, dan dikenang. Sejarah tidak pernah benar-benar sepakat tentang siapa Henry III. Sebagian melihatnya sebagai raja yang lemah dan sembrono, yang terlalu mencintai penampilan hingga melupakan tahta. Yang lain melihatnya sebagai tokoh yang mendahului zamannya, seseorang yang berani hidup sesuai jati dirinya meskipun dunia menolaknya. Ia adalah bayangan indah dalam era yang kelam, sinar lilin dalam lorong kekuasaan yang dingin. Dan kini, berabad-abad setelah tubuhnya membujur kaku di Saint Cloud, kita masih membicarakannya. Bukan karena perang yang ia menangkan, tapi karena ia menolak untuk menjadi raja seperti yang diharapkan orang. Ia memilih menjadi dirinya sendiri, dan untuk itu, ia membayar dengan segalanya.